Indikator repen atau indikator non-repen. Bagaimana cara membedakan indikator repen dan indikator non-repen? Simak video ini. Halo semuanya, selamat datang di channel Trader Misterius. Pada video ini, kita akan membahas mengenai indikator repen dan indikator non-repen. Hal ini karena begitu banyak pertanyaan yang masuk ke saya mengenai indikator repen dan indikator non-repen. Mari kita bahas mulai dari pengertian indikator repen, cara membedakan indikator repen dan non-repen, serta kerugian jika Anda menggunakan indikator repen. Pengertian indikator repen. Ada banyak pengertian dari indikator repen yang kita temukan dalam berbagai artikel, dan ada banyak juga kesimpulan yang dapat mengakibatkan bias pada pengertian repen itu sendiri. Dan menurut saya, indikator repen sendiri adalah indikator yang memiliki pergerakan berbeda ketika market sedang berjalan dan ketika market sudah tutup, di mana indikator akan melakukan perbaikan pergerakan pada saat market telah berhenti. Sedangkan indikator yang tidak repen adalah indikator yang bekerja sesuai dengan pergerakan market. Jadi ketika dilakukan pengetesan, maka pergerakan indikator akan selalu bergerak sama seperti pada saat live dan juga pada saat dilakukan pengetesan. Cara membedakan indikator repen dan indikator non-repen. Salah satu cara untuk membedakan indikator repen dan non-repen adalah melakukan pengetesan pada indikator itu sendiri, di mana Anda dapat melakukan playback atau pemutaran ulang pada indikator untuk melihat perbedaan pada saat pengujian dan tampilan setelah di playback. Sekarang mari kita lihat langsung contoh indikator repen yang pertama. Ini adalah tampilan indikator repen sebelum kita lakukan pengujian. Pada indikator ini, anggap saja sebagai contoh, kita akan melakukan 10 kali entry buy, dan posisi entry yang kita contohkan ini adalah pada saat sebelum kita lakukan pengujian. Dan sekarang kita akan lakukan playback pada indikator ini untuk melihat di mana atau bagaimana repen pada indikator ini akan bekerja. Seperti yang Anda dapat lihat, bahwa tadinya sebelum di playback, saya menempatkan order buy pada support yang pertama dari indikator ini. Dan setelah di playback, maka Anda dapat melihat indikator berubah dan ketika kita keluar dari playback, maka indikator dapat kembali seperti pada saat sebelum kita lakukan playback. Sekarang kita akan melihat contoh indikator yang tidak repen. Dan sama seperti contoh yang repen tadi, maka kita akan melihat indikator ini sebelum di playback dan kita simulasikan dengan penempatan entry. Dan seperti yang Anda lihat, bahwa setelah di playback indikator tetap dapat bekerja dan bentuk yang sama seperti sebelum di playback, di mana pada saat sebelum di playback saya menempatkan entry buy tepat ketika warna garis CMMA berubah dari warna merah ke warna hijau, dan kemudian saya menempatkan entry sell tepat ketika garis CMMA berubah dari warna hijau ke warna merah. Namun dalam beberapa kesempatan masih banyak orang yang salah pemahaman dalam menilai repen atau tidak repennya sebuah indikator. Misalkan kita ambil contoh pada indikator Darvas Box ini. Pada contoh ini, jika Anda melihat playback yang sudah diputar, maka pada candlestick ke-13 setelah titik sell terakhir, seolah ada muncul sinyal sell. Namun setelah itu hilang kembali. Ini terjadi bukan karena repen. Namun jika kita perhatikan secara detail,
maka hal ini dapat terjadi karena pada candle tersebut, ekor candlestick seolah akan menembus support, namun pada akhirnya support gagal ditembus. Itulah yang menyebabkan sinyal sell tersebut hilang. Karena pada dasarnya, indikator akan membaca dan memberikan sinyal ketika body berhasil menembus support ataupun resisten. Dan ketika support atau resisten gagal ditembus body, maka sinyal akan hilang dengan sendirinya. Itulah makanya pada setiap cara entry saya selalu menyebutkan bahwa Anda dapat melakukan entry setiap candlestick selesai ditutup. Hal ini untuk menghindari pembacaan yang salah dari indikator. Dan ini juga disebabkan karena source yang saya gunakan adalah close candle. Selain karena itu, pada dasarnya indikator akan bergerak selalu mengikuti pergerakan open, low, high, dan close harga. Maka Anda wajib untuk mengetahui source yang Anda gunakan untuk membaca sinyal yang diberikan oleh indikator. Sekarang mari kita lihat contoh indikator repen yang kedua. Ini adalah indikator predictive range. Cara kerja indikator ini sendiri adalah menempatkan buy limit pada garis hijau dan sell limit pada garis merah. Dan saya sudah menempatkan simulasi entry sesuai dengan cara entry tersebut. Maka inilah kondisi dari 10 buy dan sell yang saya tempatkan sebelum dilakukan playback. Dan kita akan melakukan playback untuk menguji apakah indikator ini repen atau tidak. Dan seperti yang Anda lihat, bahwa setelah dilakukan playback, maka posisi entry kita tidak lagi tepat pada garis. Di mana yang tadinya kita menempatkan entry buy limit pada garis hijau, sekarang jadi meleset. Dan yang tadinya kita menempatkan order sell limit pada garis merah, sekarang menjadi meleset dari garis merah tersebut. Dan jika kita keluar dari playback, maka indikator akan menyesuaikan dirinya kembali, tepat seperti sebelum kita lakukan playback. Dan sebelum kita membahas kerugian jika menggunakan indikator repen, maka kita akan melihat beberapa kesimpulan seperti berikut. Kesimpulan. Yang pertama, salah satu cara yang paling mudah untuk melakukan identifikasi pada indikator yang repen adalah dengan melakukan backtest atau dengan uji coba menggunakan fitur playback. Yang kedua, jika indikator memiliki bentuk atau pergerakan yang berbeda ketika dilakukan backtest atau playback, maka dapat dikatakan bahwa indikator tersebut adalah indikator repen. Yang ketiga, kecuali ada klaim dari pembuat indikator, maka Anda wajib untuk melakukan pengetesan sebelum Anda menyimpulkan apakah indikator itu repen ataupun tidak. Dalam beberapa percobaan saya, bahwa memang beberapa kali terjadi seperti kesalahan pada saat kita melakukan tes pada sebuah indikator, termasuk ketika melakukan playback. Anda dapat melakukan playback sebanyak minimal 3 kali ketika menguji sebuah indikator. Dan dalam 3 kali percobaan tersebut, Anda dapat melakukan restart aplikasi TradingView atau Anda melakukan restart playback dan yang lainnya. Karena jika indikator itu adalah repen, maka keadaannya tidak akan pernah sama seperti sebelum kita lakukan playback dan sesudah kita lakukan playback. Dan salah satu kerugian atau kelemahan utama dari indikator repen adalah bahwa indikator repen dapat menyebabkan analisa Anda menjadi berantakan dikarenakan Anda akan mendapat sinyal palsu. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Klik like dan subscribe apabila Anda suka dengan video ini. Salam, trader misterius.